video yang pertama kali saya buat di lahan ini yang vanili di usia 3 minggu sudah mulai polinasi. Dan ini bisa diperhatikan tunas-tunasnya nih, tunas dari bawah ini. Ini tunas baru mulai tumbuh, ini tunas awal nih. Baru mulai tumbuh dan di atasnya udah ada bunga tuh. Coba perhatikan. Mohon maaf karena memang bukan YouTubers ya, dulu bukan YouTuber, jadi pembuatan videonya agak ngasal tuh. Naik terus tuh ada buah. Perhatikan lagi di atas ada buah lagi. Dua tangkai. Ini video ini saya buat di usia kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan setelah tanam. Coba diperhatikan aja itu tiang sama media bawah itu kan baru mulai tumbuh tuh. Tiang aja baru mulai tumbuh daun tuh. Memang kalau dipikir memang nggak mungkin sih, nggak mungkin vanili ditanam langsung tumbuh bunga. Tapi ini nyata tuh, adanya seperti itu. Saya tanam sebelum tumbuhnya tunas itu sudah ditumbuhi buah duluan. Kenapa bisa seperti itu? Karena stek yang saya tanam itu memang stek pilihan, bukan stek muda, tapi memang stek yang udah siap berbuah. Saya potong panjang 2 meter lalu saya tanam. Dan masa tanamnya juga mengikuti masa-masa pembungaan. Jadi yang bilang selama ini saya bohong, tanam vanili usia 3 minggu langsung berbuah dan langsung polinasi. Ya ini kumpulan videonya nih, ada di sini semua nih. Mulai dari usia 3 minggu ini, kalau nggak salah video pertama ini 3 minggu. Dan nanti ada di usia 3 bulan, 5 bulan, dan panen nanti di 8 bulan sampai ke usia 18 bulan panen yang kedua. Ini ada di sini semua. Tuh perhatikan aja tanamannya itu. Nggak mungkin kalau tanaman usia di atas 1 tahun mau seperti itu kurusnya. Dan tunas juga baru mulai tumbuh. Dan ada lagi yang bilang katanya saya motong stek punya tetangga yang sudah berbuah lalu dipindah ke lahan saya. Dicoba saja, batang vanili yang udah ada buahnya silahkan dipotong, mau panjang 1 meter sampai 4 meter silahkan. Yang sudah ada buahnya, tapi ini yang sudah ada buahnya potong lalu dipindahkan, hidup atau tidak. Mungkin buah itu sanggup bertahan paling hanya kekuatan 1-2 bulan, batang itu akan mati. Itu kalau kita memindahkan atau memotong stek yang sudah ada buahnya. Tuh terlihat jelas batangnya masih kurus semua tuh. Tunas-tunasnya baru mulai tumbuh, belum ada tunas yang panjang. Nah, ini video berikutnya. Ini di usia 8 minggu. Berarti di usia 1,5 bulan ya ini. Tuh coba diperhatikan lagi tuh. Tiang sama batangnya sama tunas-tunasnya. Perhatikan lagi baik-baik. Tuh. Tuh ada yang mulai baru tumbuh dan tunas yang tadi terlihat di video pertama itu udah mulai panjang. Dan ini yang ada di bambu ini saya tanam dari polybag usia 1,5 bulan itu. Tuh coba kita tuh kita cari di apa buahnya tuh. Buahnya tuh. Nah ini tuh masih ada yang baru dipolinasi.
daripada membuli atau bilang ada yang memberitahu kita bilang bohong, kita nggak percaya, lebih baik kalau dikasih tahu sama seseorang atau kawan atau petani lain, itu lebih baik kita coba dulu, kita coba praktekin dulu, kita coba apa kata orang itu, kita coba, dan nanti hasilnya itu seperti apa. Jadi sebelum kita mengatakan orang itu bohong, itu kita udah mencobanya dulu, kita udah tahu hasilnya. Nah nih, perhatikan tunas tuh, tunas yang di video pertama tadi baru 1 jengkal, itu udah panjang tuh. Pertama di usia 3 minggu dan ini di usia 8 minggu tuh. Sampai ke tanah. Ini tanaman baru usia hampir 3 bulan ya, tanam stek panjang, jadi langsung keluar buah lumayan banyak nih, dan ini pemiliknya. Dan ini video Tuh, di usia buahnya 3 bulan, bawah di usia juga. 3 bulan tuh, perhatikan dari buahnya aja udah terlihat, buahnya udah beda dari video yang kedua tadi. Ini udah lumayan besar buahnya, dan tunas-tunas juga sudah mulai ada yang panjang Tuh, di sini. yang di bawah. Tuh buah sampai di bawah. Tuh. Ini yang usia 3 bulan. Ini yang tidak dikawinkan, ujung bunganya ini rontok, baru 3 hari mekar, sekarang rontok, kita buang saja agar tidak mengganggu pertumbuhan yang bawah. Bahkan di sini di usia 3 bulan, di usia 3 bulan ini ada yang baru menumbuhkan tunas. Nah, karena mungkin batangnya sudah berbuah, mungkin nutrisi yang ada di batang itu mencukupi untuk buah, 13 biji, dan akhirnya dalam tunasnya satu tangkai. pun lebih lambat daripada batang yang besar muda juga yang sih, kita belum tanam ada, langsung tumbuhnya tunas. 3 bulan udah segede ini. Nih 41 buah dalam satu tangkai, tandan ganda ya. Ini udah kita pangkas pucuknya nih. Ini stek panjang kurang lebih 3 meter. Shoot, nih turun. Tuh, turun di tiang sebelah. Kita pakai tajar randu agar nanti para netrapu kita udah punya naungan dari daun randunya. Nih tunas baru keluar, segede jempol. Nih ke bawah turun 1 batang, ada yang keluar 2 tunas, ini 1. Shoot, turun, ini 1. Nih bawah. Sampai di tanah. Tanaman yang kecil ini tanam di tanggal yang sama, bulan yang sama, bulan 9 tanggal 20 kemarin. Sekarang bulan 12 tanggal 14 ya. Nah tuh, di situ saya sebutkan tanggal juga tuh, belum ada 3 bulan. 3 bulannya masih kurang 1 minggu berarti itu. Ini pucuk 60 cm yang udah kita pangkas. Nah, ini dipangkas minggu lalu udah tumbuh segini. Nanti tunas ini akan lebih besar dari batang bawah.
Nah, ini di sini nih. Ini video di usia 5 bulan. Coba perhatikan tunas dan daun dari tiang panjat. Di usia 5 bulan ini sudah terlihat lumayan rimbun. Cuma daun dari tiang panjatnya itu, daun randunya itu belum rimbun. Tuh. Coba perhatikan aja. Kalau bilang ini vanili udah usia 1 tahun lebih, itu nggak mungkin. Perhatikan aja buah sama daun tiangnya. Akan memilih vanili yang siap. Oke, kita langsung masuk ke video di usia 8 bulan pertama. Nah, di sini ini saya sedang memilih vanili yang tua yang mau saya panen. Dan coba diperhatikan lagi buah, tunas, sama tiang, sama daun dari tiang panjat. Perhatikan baik-baik, bener apa enggak video ini urutan dari video pertama tadi. Coba diperhatikan baik-baik, jangan sampai selip mata. Ayo perhatikan baik-baik, ini buah yang tadi atau bukan. Nah, coba cek lagi video di usia 3 bulan tadi. Ini 3 bulan baru dipolinasi, dan sekarang belum layak untuk dipetik, dia belum tua. Nah, ini yang tadi, yang jumlahnya 41 batang, 41 buah itu tadi. Tuh, yang di bawah. Ayo coba perhatikan baik-baik, bener atau tidak. Ini sampai pecah semua ini. Ini video tepat di usia 8 bulan, sampai ada yang kering di batang. sudah panen pertama kali. Rontok. Nah, coba perhatikan lagi buah berikutnya. Perhatikan lagi baik-baik. Ini udah kuning-kuning semua, ini harus dipetik nih. Kalau telat kembali lagi ke 2-3 hari video bisa di pecah semua, usia 8 minggu. Terus kita Buah petik ini semua, ada atau satu tidak? tandan kita potong dari sini nih. Silahkan cek lagi di depan, ada atau tidak buah ini. Ini udah tua semua, kita petik juga. Yang ini udah tua tapi kecil-kecil, terlalu banyak buah yang ini. Ini biar nunggu kuning dulu. Yang ini udah. Itu udah mulai pecah. Kita petik aja semua ini. Nah, 13 buah dalam satu tandan. Kalau ini mah tandannya cabang ya, ada cabang 3, cuma karena batangnya kurang sehat jadi buahnya kecil-kecil. Kayaknya sih udah siap dipanen semua. Kalau mau kita biarin sayang juga, nanti bisa pecah semua. Ini udah mulai kuning-kuning semua kayak gini. Itu udah kendor pucuk. Ini akan kita petik semua dari sini.
1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu tandan ada cabang 5, udah tua semua. Kita masuk ke usia 10 bulan pertama. Masuk ke usia 10 bulan setelah selesai masa polinasi. Ini buah kedua setelah panen di usia 8 bulan pertama tadi. Ini buah yang kedua kalinya ini. Nah, tuh. Itu ada yang bermasalah sedikit, itu yang saya potong dulu. Ini di usia 10 bulan atau di pembuahan kedua ini buahnya lumayan banyak, lumayan lebat. Oke, silakan perhatikan batang, tunas dan tiang panjatnya dan media bawah. Silakan diperhatikan baik-baik. Jangan lagi selip mata, bener atau tidak ini batang-batang yang tadi yang di video-video pertama. Nah, ini mengalami busuk batang tapi sudah ada akar di bagian atas tuh. Saya pelihara ke bawah. Bagian atas tetap hidup, sehat, seger. Ayo coba perhatikan baik-baik. Betul atau tidak ini batang-batang yang di video-video sebelumnya. Ini di sini kita video dari bagian depan nih, nggak di dalam, ini di bagian pinggir. Yang tadi dipanen pertama kali, yang ada buahnya 2 biji atau 2 buah dalam satu tandan itu batang ini. Dan di usia 10 bulan ini buahnya ada berapa tandan, itu banyak bener tuh dalam satu batang tuh. Perhatikan barisannya tuh. Barisannya itu ada di baris nomor 2 yang ada di video-video sebelumnya. Batang ini agak kurus. Yuk perhatikan baik-baik. Tiang bambu yang dipakai untuk tanam bibit dari polybag itu di usia 10 bulan ini bambunya sudah mulai rapuh. Oke, kita lanjut ke video berikutnya di usia 18 bulan. Di usia 18 bulan ini kita panen kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita mau panen vanili di kebun mini milik kita, yang saat ini usia buahnya ini udah mencapai 8 bulan, udah lebih ya, udah 8 bulan setengah lah. Ini udah siap kita panen dan udah sangat tua. Pagi ini mau kita petik semua, karena kemarin udah kita petik 5 kilo ya, di sekitar 2 minggu yang lalu kita petik 5 kilo. Ini kita petik sisanya hari ini, tapi kita habiskan hari ini semua. Oke, kita mulai petik ya. Nah, ini video kita di usia 18 bulan setelah tanam. Dan ini kita petik buahnya atau kita panen buahnya yang kedua kalinya.
18 bulan panen kedua kalinya. Monggo silahkan dinilai sendiri, ataukah saya berbohong. Vanili bisa kita buahkan di usia 1 bulan sampai ke usia 3 tahun, atau vanili kita bisa buahkan di bawah usia 1 bulan. Silahkan dinilai sendiri bohong atau tidak. Dan saya sanggup dan saya siap untuk membuktikan bahwa vanili itu bisa kita buahkan di usia kurang dari 1 bulan, dengan catatan saya yang memilih stek dan saya yang memilih masa tanamnya. Dan satu lagi yang perlu dicatat, dan ini sangat penting, pemilihan stek vanili yang untuk mengejar pembuahan itu jangan pilih dari stek yang batangnya sudah sangat tua, tapi pilih stek dari sulur yang menggantung atau sulur yang sudah tua atau siap untuk ditumbuhi buah. Itu kita potong panjang 2 meter atau lebih, itu kita tanam, dan tanamnya ketika mau memasuki masa pembuahan. Lalu apa kekurangan dari jenis sulur tersebut? Sulur ini akan mengalami penuaan atau mengalami mati di bagian pangkal di usia 3 tahun, karena stek yang kita ambil ini merupakan stek tua. Dan dari semua jenis sulur atau dari semua jenis stek yang kita tanam, dari stek muda, stek pendek, stek panjang, stek tua, itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Satu lagi, tidak semua stek panjang yang kita tanam itu akan langsung mengeluarkan bunga atau buah. Tapi ketika kita tanam stek itu lebih panjang, itu akan memiliki kelebihan dibanding dengan stek pendek. Apa keuntungan yang kita dapat dari tanam stek panjang? Nah, ketika kita tanam stek panjang, tunas yang tumbuh itu akan lebih besar daripada tunas dari stek pendek. Ketika kita tanam stek panjang, setelah tumbuh tunas, kita akan rawat, dan itu tinggal mengejar pertumbuhan, berbeda dengan kita tanam dari stek pendek atau bibit dari polybag. Setelah kita tanam, itu harus melewati 3 kali proses pemangkasan pembesaran batang. Sedikit saran dari saya, bersabarlah menunggu buah secara alam. Jangan kita terburu-buru membuahkan vanili, atau jangan terburu-buru kita untuk mendapatkan hasil, apalagi dengan cara di-stressing dengan cara-cara yang ekstrim. Batang tidak akan panjang umurnya, atau batangnya tidak akan awet. Untuk stek yang kita tanam langsung menumbuhkan bunga atau buah seperti yang saya lakukan, itu biasanya hanya digunakan untuk kebun-kebun percontohan, hanya untuk mengejar lebih cepat pembuahannya. Akan lebih baik jika kita menggunakan stek itu stek yang masih muda atau batang yang masih muda, tapi kita ambil stek itu berupa tunas dari batang yang sudah pernah berbuah. Semua petani memiliki ilmu, semua petani memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Akan lebih baik jika kita diberi masukan oleh orang lain, itu kita terima dan kita coba, kita praktekkan sendiri seperti apa hasilnya, dan mana nanti yang terbaik itu yang akan kita gunakan. Jangan pernah merasa diri kita ini paling hebat, atau jangan pernah merasa diri kita ini master, atau jangan bangga diri kita disebut master.
Di dunia pertanian tidak ada yang namanya master, tidak ada orang yang hebat. Sesungguhnya master yang hebat itu adalah petani itu sendiri yang sudah menggeluti di bidangnya selama bertahun-tahun dan sudah memahami karakter dari tanaman yang kita rawat itu sendiri. Walaupun kita memiliki guru, memiliki master yang sangat hebat, dan kita mendapatkan ilmu pelajaran dari master yang hebat itu, belum tentu hasilnya bisa sebagus dan sehebat sang master yang kita ikuti.